dan ja. Jadi kita bisa melihat bahwa aksara da dan ja yang sama. Polanya itu bahwa aksara da dan aksara ja itu identis. Tidak ada perbedaan kecuali pada aksara ja itu ditambah garis di tengah. Hanya itu yang membedakannya. Jadi itu juga membuktikan bahwa semua aksara tersebut memiliki satu induk. Karena kalau tidak memiliki satu induk, tidak mungkin ada terdapat pola seperti itu. Kita punya lebih dari 1000 naskah surat dari berbagai aksara Nusantara di luar Jawa dan Bali, tetapi hanya 10 prasasti. Jadi kenapa begitu sedikit prasasti itu sampai sekarang belum diketahui. Nah, ini ada beberapa contoh prasasti. Selama ini prasasti yang saya ketahui itu hanya ada di daerah Batak. Sementara kalau prasasti yang ada di Sumatera Selatan misalnya, itu bukan aksara surat, itu aksara Melayu kuno. Nah, ini satu lagi, ini juga di daerah di daerah Pakpak, daerah Batak. Dan ini yang pernah saya transliterasikan. Jadi ini semacam batu nisan dengan adanya tulisan dalam aksara Batak. Nah, kemudian yang sampai sekarang itu jarang sekali dilakukan dan setahu saya belum pernah dilakukan untuk Sulawesi itu penanggalan. Padahal penanggalan itu dapat dilakukan dengan relatif mudah dan juga dengan biaya yang terjangkau. Jadi pernah saya lakukan untuk sebuah naskah yang saya temukan di Kerinci di Sumatera. Dan ketahuan dari penanggalan itu bahwa naskah itu berasal dari abad ke-14. Dan itu pada saat itu menjadi semacam sensasi. Karena otomatis ini sekarang merupakan naskah Nusantara yang tertua di dunia. Kenapa kita bisa menamakan itu yang tertua? Ya antara lain karena yang lain-lainnya sampai sekarang itu belum diuji tanggal radiokarbonnya. Baiklah, ini tidak begitu penting. Jadi kesimpulan untuk sementara bahwa aksara surat itu terdiri dari 4 kelompok. Dan aksara surat itu berbeda dengan aksara Jawa dan Bali karena tidak ada pasangan, itu yang satu. Pasangan itu kombinasi 2 konsonan. Itu tidak ada. Untuk itu tidak ada aksara yang khusus. Jadi kalau ada 2 aksara yang harus digabungkan, maka tanda bunuh itu digunakan. Nah, yang ketiga, aksara surat termasuk surat lontara itu tidak memiliki aksara khusus untuk fonem asing. Jadi sulit untuk menulis bahasa asing. Sementara kalau Jawa kuno, Sumatera kuno itu punya fonem khusus untuk bahasa asing, untuk bahasa Sanskerta. Nah, kemudian aksara Sumatera tidak berubah selama 500 sampai 700 tahun yang terakhir. Hal itu boleh dikatakan sudah pasti tidak terjadi di Sulawesi karena di Sulawesi itu terjadi perubahan yang drastis. Nah, pernah ahli
bahasa Mates, orang Belanda, dia menulis secara kasat mata, saya tidak dapat melihat adanya kemiripan dengan aksara India. Jadi Mates tahu bahwa aksara Bugis itu pasti berasal dari India. Tetapi kalau kita melihat bentuk hurufnya, itu tidak ada persamaan sedikit pun. Jadi seolah-olah memiliki dua aksara yang serba berbeda. Namun, demikian pengamatan Mates, A, semua aksara berakhir dengan A. Nah, itu sama dengan di India. Di India juga semua aksara berakhir dengan A. Dan itu khas. Sistem itu hanya ada pada aksara India dan turunannya. B, urutan abjad aksara Bugis dengan aksara India itu hampir sama. Dan urutan abjad itu memang disesuaikan dengan titik pelafalan. Nah, jadi misalnya aksara Lontarak itu mulai dengan ka, ga, nga, lalu ada ngka. Dan itu bunyi kita namakan gutural karena dibentuk di belakang, di mulut, di bagian belakang. Itu gutural. Jadi ka, ga, nga. Kalau di Sumatera Selatan ada surat ulu. Surat ulu 3 huruf pertama juga ka, ga, nga. Kalau di India, semua aksara yang ada di India, ketiga aksara yang pertama ka, ga, nga. Nah, kemudian itu labial. Bunyi labial itu bunyi yang dibentuk di mulut bagian depan. Pa, ba, ma, dan mpa. Kemudian dentalnya atau yang dibentuk dengan lidah bersentuhan dengan gigi, ta, da, na, dan nera. Nah, kemudian yang palatal yang dibentuk di langit-langit itu ca, ja, nya, dan nyeca. Dan sistem seperti itu persis sama dengan sistem yang ada di India. Nah, kalau kita melihat aksara Bugis Makassar, aksara Lontara, kita bisa melihat bahwa ada suatu pola. Pola itu bahwa hampir semua aksara itu memiliki unsur ta atau unsur ma, dan kadang-kadang digabungkan dengan unsur ka. Dan ketiga unsur itu digunakan untuk membentuk semua aksara yang ada. Aksara yang seperti itu, yang memiliki pola seperti itu tidak ada di Nusantara selain daripada di Sulawesi. Itu khas Sulawesi. Dan mengapa adanya seperti itu? Dan kenapa tidak ada persamaan apapun antara aksara Bugis dengan aksara Sumatera misalnya? Padahal kita Recording in progress. padahal kita tahu bahwa kedua aksara Sumatera dan aksara Sulawesi itu masih seketurunan, masih kerabat. Itu hanya bisa dijelaskan, hanya bisa satu jawaban. Dan jawaban itu bahwa aksara itu pada suatu saat, dan itu pasti belum begitu lama, barangkali baru 3 atau 4 atau 500 tahun yang lalu, itu pernah ada upaya untuk mengganti semua aksara Bugis Makassar, dan aksara Bugis Makassar itu mendapatkan wajah yang baru,
dan wajah yang baru itu wajah yang dimiliki oleh aksara itu sekarang. Dan perlu diakui bahwa secara dari segi seni, aksara Bugis itu boleh dikatakan termasuk aksara yang paling indah di Nusantara. Itu indah karena memang demikian dia rancang. Nah, beda dengan aksara yang lain, yang masing-masing aksara itu punya sejarahnya sendiri. Kalau di Lontara bukan begitu. Semua aksara itu diciptakan pada suatu saat. Nah, dan sistem itu dipertahankan sampai sekarang. Oke. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bandingkan misalnya dengan aksara surat Ulu di sini atau dengan aksara Batak, kita bisa melihat bahwa hampir tidak ada persamaan apapun. Namun, aksara surat Ulu, aksara yang ada di Sumatera Selatan, itu juga agak mirip karena di sini juga kita bisa melihat ada pola. Dan pola itu bahwa setiap aksara itu berdasarkan bentuk ba. Jadi garis yang runcing. Dan oleh sebab maka garisnya itu runcing, maka surat aksara itu juga disebut incung atau rencong, karena itu artinya miring dengan dalam bahasa Sumatera Selatan. Oke, jadi ada 4 kelompok. Yang pertama itu surat Batak dan ada 5 subkelompok. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu Sumatera bagian selatan, termasuk surat Incung. Surat Incung itu Kerinci. Surat Ulu itu Rejang dan Bengkulu. Dan bagian Sumatera Selatan. Nah, kemudian ada surat Lampung yang terdapat di Lampung. Nah, kelompok yang ketiga itu kelompok Sulawesi yang juga dinamakan Surek, yang pada hakikatnya tentu sama artinya dengan surat, artinya aksara. Dan kemudian itu di Filipina, misalnya ada surat Tagbanua, ada surat Tagalog, macam-macam lah. Di Filipina sendiri ada paling sedikit 5 aksara yang masing-masing punya bentuk dan sistem yang tersendiri. Jadi ya demikianlah presentasi saya. Saya hanya dikasih 15 menit dan 15 menit itu sudah habis. Jadi saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kepada Prof. Uli. Terima kasih Prof. atas pemaparannya. Sama-sama. Ya, menarik memang karena aksara kita, kalau saya tidak salah ingat, Sirkop mengatakan bahwa naskah dari itu keluar naskahnya sekitar abad 14. Tapi pengajuan untuk Memory of the World itu memang di abad 14. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia. Aksara itu, Prof. Almarhum pernah memberikan saya ada 13 aksara yang menurut Prof. Salim bahwa kalau aksara ini ada dalam sebuah naskah, maka naskah itu pasti ditulis oleh orang luar. Jadi ada naskah 13 aksara yang jauh berbeda dengan aksara yang kita ini. Tidak sama dalam tulisannya. Baik, nah tadi Prof. Hayati menyinggung bahwa implementasi sangat penting, sehingga misalnya di sekolah-sekolah, sehingga pemerintah daerah menurut saya sangat penting. Suatu hari saya membuat sebuah sebulan buku lah, buku pelajaran mengenai SD, SMP, SMA.
Dan kebetulan ketika itu kepala sekolah semua datang dan satupun dari sekolah itu tidak ada yang memberikan muatan lokal bahasa dan sejarah tidak ada. Mereka mengganti dengan hitungan. Jadi ada yang bahasa Inggris, ada yang teknik, mesin, ada yang pertanian. Alasannya seperti itu. Jadi ketika saya bertanya, kalau di lingkungan pertanian Bapak misalnya sudah tidak ada kemudian di buku, kira-kira mata pelajaran apa yang saya kagak. Jadi sebenarnya tingkat paling aman untuk sebuah pendidikan secara budaya yang harus dipelajari. Dan itu tidak apapun di lingkungan tidak apapun. Jadi kepada Bupati Maros maupun Desa, mungkin dalam beberapa yang mungkin lebih mengapresiasi lagi, semoga saja nanti yang untuk demonstrasi itu atau apapun namanya, yang penting Maros sebagai penerapan kegiatan dalam ini bisa saling membantu. Saya persilakan lagi kepada Bapak Bupati. Terima kasih. Yang nanti kita yang pertama kita kembalikan ya ini populer ya yang hadir juga tadi membawakan modelnya. Dan saya sebenarnya agak terpuruk sama itu karena dia lebih paham dia lebih harus muncul di semua sehingga kita nanti dan mau menyebarkan apa yang menjadi menjadi terbaik. Yang pertama saya jadi waktu teman-teman datang kemudian ke kami waktu saya menyambut baik kegiatan yang akan dilakukan di kabupaten ini sebenarnya terinspirasi dari bahwa dari orang ini ditetapkan kembali menjadi global global di mana pendidikan lingkungan benda-benda geolog dan jalan-jalan baru yang dan di dalamnya ya saya kenapa kayak dulu ya kalau ini ada penelitian penemuan jadi ya di dinding juga 45.000 meter apa tidak menggunakan simbol-simbol nah simbol-simbol bisa gambar jangan di dinding-dinding gua ini nah ternyata itu ada dan tadi saya disampaikan bahwa masyarakat kita ini yang mempertahankan masyarakat kita dalam berinteraksi dan berjalan hadirkan dan tadi yang penting bahwa ini adalah antara yang paling juga yang bagus sekali bahwa masyarakat itu masih orang yang paling indah ya kalau kita juga membaca ya ini menilai dan paling indah dan paham ya dan ya jadi itu sebuah acara yang dibuat dengan oleh itu saya terpanggil itu sebenarnya yang bilang apalagi
dinas nanti posisi DPRD Provinsi Selatan sudah membuat perda. Ya, kalau perda kita tidak hasilkan, berarti ada sisi legalitas kita semua untuk mengimplementasikan perda tersebut. Dan insya Allah pemerintah Kabupaten Maros ya akan mengimplementasikan. Jadi pertama ini saya ini mungkin awal untuk mengimplementasikan dari awal, tapi saya yakin bapak-bapak yang lain akan lebih kencang, lebih proaktif, insya Allah menerapkan perda tersebut dengan berbagai ya aktivitas ataupun inovasi yang dilakukan. Jadi kalau misalnya Kabupaten Maros saat ini baru pada akses misalnya jalannya, nama jalan ditulis secara lengkap. Ini juga kita terkira di Jawa sana, kota Pembangunan misalnya kalau di Jogja itu ada nama jalan, jadi tulisan ya huruf-huruf tidak di bawahnya. Ya kenapa kita mau dari bangga bahwa kita punya aksara di sesuatu yang aksara yang tersebut. Nah yang kedua, ya harapan kita itu bisa sebagai ya inspirasi di era sekarang ini, anak-anak kita yang semakin ya semakin apa lah, orang bilang semakin modern atau gimana, sehingga meninggalkan hal-hal yang sebenarnya menjadi kearifan lokal. Ya sekarang kalau kita lombakan saja nyanyian saja, nyanyi lagu daerah saja, ya kalau kita mau lombakan, ya susahnya mendapatkan pesertanya. Tapi kalau nyanyi lagu pop, lagu dance, hip hop, lagu Korea, lebih baik tuh. Ini memang menjadi tantangan besar kita. Nah, sehingga ya kita semua berdoa semoga asal tidak mudah dalam artian ya bahwa anak kita tidak mengenal bahwa ternyata ada asal yang kita memiliki yang sama. Oleh itu alhamdulillah kami tidak boleh mengharapkan menjalani kita praktikan harapkan ada calon-calonnya saya sudah melakukan perjalanan sekolahnya kalau kita ada acara di bawahnya nama-nama tempat ya itu swasta pengadakan kalau kita ada penerapan kali ini nanti mulai yang ini akan menjelaskan jadi kami pilih lapangan pelantikan Maros di situ ada perdebatan soal pelantikan karena kami tulis pelantikan di terakhir ya itu ada yang bilang ini malah orang satu daerah yang bilang asal itu tidak ada orang itu tidak ada nanti maksudnya pelantikan saja pelantikan nah gitu tidak ada hubungan kalau ini nanti ini akhirnya saya bilang pasangan sekali ini kalau ada berdebat berarti nah kita semua harus belajar dan memastikan itu apa artinya bahwa ya kita dulu ini yang saya belajar bahasa daerah ya saya tadi memeriksa lapor saya kan dulu ya lapor saya di SDM terus ya mungkin bahasa daerah saya dapat 8 ya 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 mungkin karena waktu itu saya apa ya tadi juga saya bersama dengan pelaku daerah ya pelaku Bugis saya orang Bugis ya ini itu dia punya tempat yang indah dan sangat bagus untuk apalagi untuk menggoda ya wanita karena ya ini ternyata kita punya masa-masa yang indah untuk itu dan ya kita harapkan ini saya juga pernah menghadiri beberapa pelantikan kebetulan keluarga Maris di luar jadi ada di Tangerang saudara kami jadi dia malah berusaha berbahasa Bugis untuk keluarga si anak-anaknya bilang sekarang bahasa itu dek bahasa Bugis
Karena saya juga masih bilang ini karena ada pasal dari mana? Dari dia juga. Ini keluarga mana ini keluarga panutan, keluarga dari keluarga. Katanya sekarang itu orang-orang tua ini mau berlumba-lumba. Ya kalau bisa di dalam rumahnya, kalau itu jadi rumah English camp. Ya, ternyata ada juga keluarga kita di luar Bugis Makassar, bukan lagi English camp, Bugis camp. Nah, itu semua orang untuk menjaga dan memelihara keluarga itu. Dan alhamdulillah kami dari Departemen Maruf mengapresiasi dan kerja sama ini sebagai sebuah upaya menjaga, memelihara dan menguruskan yang selalu yang kita miliki dan insya Allah kami ini mohon doa dari kita semua dan dukungannya semoga Departemen Maruf ini menjaga pariwisatanya dan juga menjaga budayanya. Karena kalau kita mengembangkan pariwisata itu harus beririsan antara lingkungan dan menjaga budayanya. Kenapa misalnya Bali bisa berkembang sebagai daerah wisata yang internasional dan menjaga lingkungannya dan juga menjaga budayanya, adatnya. Di sana ada hari yang dimana yang Bali. Nah, di sana harus ada budaya-budaya yang memang dijaga. Kita lakukan kita malu dengan apa yang kita miliki. Nah ini yang harus ditumbuhkan sejak dini. Makanya kami mendukung sekali penerapan kurikulum dan kegiatan-kegiatan lokal buat anak kita mulai dari PAUD, ya TK, SD, SMP, SMA. Ya tadi memang Bu Prof sampaikan bahwa kalau kita mengembangkan ya harus ada kurikulum yang ada pengajaran ya semua kita lakukan. Kalau kita tidak bismillah melangkah maka ya akan hilang semuanya. Dan saya senang sekali Kaupi dan teman-teman yang yayasan mental ini yang menginisiasi kegiatan ini sampai berdarah-darah ya walaupun tidak cukup yang berdarah-darah seperti berdarah-darah amanah ya inilah kenangan kita untuk anak-anak kita banyak kita berharap ya ini semua dan alhamdulillah sebuah mahakarya yang sudah melahirkan yang membayar kita dalam berbicara-bicara memori dari the world itu sebuah hal yang ini kita harapkan hari ini guru-guru bahasa daerah dan dalam teman-teman kebijakan bahkan sekali semuanya dan memang kita harus dorong dan memberikan pemahaman kepada teman-teman yang bekerja karena kalau tidak ya mereka juga tidak pernah ada itu jangan ya ada pemahaman satu harus itu maka pilihan itu apa yang dilakukan memang harus dari dalam negeri kita. Tapi kalau ada yang bisa mensupport usaha kita inilah mungkin kami yang mengingatkan menjalankan untuk mendukung karena untuk ini masalah untuk ini walaupun sedikit kita belum bisa menyelesaikan tapi ini adalah awal kita dan mudah ini terus membimbing ke semua kabupaten, kabupaten selatan, ya kabupaten barat, atau semuanya. Untuk asal paling bisa kita dapat. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beri upload kepada Bapak Bupati Wahid Islam menarik pembahasan ini karena kita bicara mengenai kebijakan. Jadi saya sebenarnya ingin langsung mengusulkan, misalnya pemerintah daerah Maros misalnya membuat sebuah regulasi yang jangkauannya itu sampai pada TK. Gitu. Sederhananya misalnya begini, kalau anak TK misalnya lomba mewarnai, kan selama ini selalu gambar. Coba sisipkan aksara-aksara lomba misalnya. Kemudian buat lomba membuat menghafal misalnya aksara lomba. Tadi
Pak Bupati kan angka 8 kabupaten, bagus aksaranya kan ya. Kalau tidak lo baru itu, saya ingat di waktu SMP, guru agama saya itu tidak ada urusan tuh yang masuk untuk menjawab soal tidak. Yang penting kau hafal surah ini sampai surah ini gitu. Seperti itu juga lah, itu sebenarnya penerapan yang jangan kita gunakan seperti kurikulum bahasa Inggris misalnya. Kurikulum bahasa Inggris mulai dari SMP ya, ada yang SD sampai sekarang kan kita belum bisa bahasa Inggris. Bahkan sudah bertahun-tahun kan gitu. Ubah misalnya seperti tadi Ibu Paris ada di Bali misalnya itu ada kayak pecalang misalnya yang mengawasi. Bisa saja nanti ada di desa-desa yang mengawasi itu atau membuat lebih banyak menghidupkan suasana ini. Jadi ini yang sangat penting. Terkait mengenai kurikulum ini di tingkat SMA mungkin ya bisa langsung saya ke Ibu Kabit yang menangani mengenai bahasa sastra ini sehingga nanti mungkin kurikulum seperti apa atau kan dulu pernah ada kurikulum itu tetapi mungkin tidak begitu maksimal. Saya persilakan langsung. Terima kasih sudah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sama-sama belajar dari itu dan seluruh peserta seminar. Saya akan bicara bahwa aksara Rumbar di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi berdasarkan Pergub tahun 2012. Ulangi, berdasarkan Pergub tahun 2018, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan langsung menginstruksikan kepada seluruh sekolah SMK untuk melaksanakan pembelajaran total bahasa daerah. Jadi dari 1 bulan lalu Kabupaten Bogor kami sudah menjalankan namanya pelajaran mengamalkan bahasa daerah. Kami sudah tidak mau menjadi sekolah kami mengamalkan itu ada buku, ada di bahasa Inggris dan sebagainya. Walaupun memang kami itu belum maksimal, masih banyak yang mendapatkan bahasa di kelas 10. Kenapa? Faktor pertama yaitu masalah guru. Gurunya itu tidak semua sekolah memiliki alumni bahasa daerah. Tetapi kami mengharuskan mengajarkan mengelola bahasa daerah berdasarkan etnis kota kabupaten masing-masing. Yang kedua, kami bertugas membuat kurikulum seperti buku ajaran. Tentunya kami bertanggung jawab mulai SD, SMP, SMA, karena harus yang baru lagi. Dan tugas itu bukan tugas yang sama sekali, tapi tugas pokok dalam dunia pendidikan. Oleh itu, selama ini kami memang dibantu oleh pakar-pakar dari BEM, ada beberapa dari dari Universitas ada komunis dan bahasa Iraja ada dari Pak. Tapi dia juga guru besar dari itu. Juga salah satu sangat kami memberikan motivasi kepada anak-anak kami untuk melestarikan lokal ini agar mengeluarkan suatu edaran bahwa setiap orang wajib menggunakan bahasa daerah sehari itu di sekolah, bahkan sampai di keluarga masing-masing, yaitu hari-hari. Dan pembelajaran terpusat bahasa daerah dilakukan di melalui smart school. Di situ kami punya 3 studio, tapi di situ studio pertama bahasa Bugis, studio kedua bahasa Makassar, studio ketiga bahasa Toraja. Selalu belajar mulai dari pertama sampai berapa jam ke depan itu Sulawesi Selatan belajar bahasa daerah sesuai etnisnya masing-masing. Kemudian surat edaran development di pemerintah terutama pagi ini itu setiap hari Kamis kami menghimbau sekolah-sekolah atau guru-guru menggunakan batik Bangka. Karena banyak sudah sekolah-sekolah kami bisa membuat sendiri
baju batik dengan memang salurkan. Contoh Maros baju batik. Sekolah tadi Maros itu juga sudah menggunakan batik batik khusus ada ciri khasnya seperti tradisi ada besar dan harusnya. Nah, untuk semua ini melalui perda itu lebih awal lagi. Di tahun 2023 ini kita sudah mendapatkan perda dan memang kami membutuhkan rekap masing-masing pemerintah kabupaten agar kiranya membantu kami di sekolah-sekolah untuk betul-betul mengawasi pelaksanaan peraturan daerah tentang kalau di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dan kami juga sudah mengeluarkan surat edaran atau himbauan bahwa di sekolah-sekolah harus ada petunjuk bahwa praktiknya itu bertulisan kemudian apa ya ini sejalan dengan pemerintah setempat melakukan nama calon bisa maka sesuatu pendidikan juga ada maka sangat ikut. Makanya kalau pemerintah daerah sudah berbuat seperti bagaimana maka lebih kencang lagi cara kita memberikan penggunaan bahasa yang berada di sekolah-sekolah. Insya Allah yang Ibu Prof sebenarnya melalui bidang sana sudah mengajukan pengusulan mata pelajaran bahasa daerah tahun ini untuk tahun 2024. Kami sudah melakukan audiens atau minta data dari UNM beberapa alumni, kemudian masih beberapa alumni yang kemarin bersama Pemprov dengan UNHAS dan di situ kami berani mengajukan ke pemerintah provinsi untuk adanya kuota guru bahasa daerah untuk tingkat SMA. Karena kalau tingkat SD SMP itu kan lebih daripada beberapa ahli. Dan alhamdulillah para pemerintah itu sudah memiliki guru bahasa daerah. Kami di provinsi belum. Mudah-mudahan usulan itu diterima untuk kuota guru di tahun 2024. Juga mulai kesempatan ini kami mohon karena kementerian pemerintah kabupaten Kota juga mengingatkan pimpinan kita bahwa tugas dari perda ini adalah adanya pembelajaran dan bagaimana mohon dibantu mohon yang bahasa daerah benar bantu di kabupaten. Kami sudah proses di dua perguruan tinggi siap alumni ini diangkat menjadi guru bahasa daerah. Jadi inilah salah satu cara kami untuk melestarikan aksara lontar. Kemudian juga salah satu bentuk menciptakan daya tarik pada budaya masa adalah mengembangkan pada masyarakat yang tentunya kami mendapatkan kebaruan. Misalnya di bulan pendidikan kami melakukan kegiatan secara umum untuk beberapa lomba, tentunya lomba-lomba itu adalah yang memesan. Misalnya ada satu hal yang menarik itu menulis dan membaca puisi sendiri. Dan temanya itu adalah lokal daerah masing-masing. Itu kan misalnya Maros apa cerita yang ada di situ. Dongeng dan kita berikan sebuah buku bersesuaian. Juga tarian orang dulu untuk dari kita ada makna pendidikan atau aku itu ada yang baik dan masing-masing. Yang selanjutnya itu ada ini kami mendapatkan yaitu bahasa daerah besar dengan disebut tersebut karena narasumber untuk menilai itu kan masih cari tapi kami dibantu oleh balik bahasa sehingga sudah ada di bahasa. Jadi kalau seandainya di bahasa mau diterapkan di kabupaten kota, kalau kami melalui kesempatan ini juga karena harus adalah project
bagusnya kalau tiba-tiba ada pemilihan bahasa daerah untuk males ada penduduk sebagaimana sumber untuk menilai mana di situ ada aksi yang tidak nilai untuk pemilihan. Jadi kalau ada perbedaan atau sebenarnya tidak tahu hati yang kita bahasa daerah juga. Ya, jadi untuk sementara itu yang kami sampaikan melalui diskusi provinsi bahwa pendidikan bahasa lokal di Sulawesi Selatan adalah bahasa daerah sesuai etnis masing-masing kabupaten kota. Kemudian silabus agar kami sudah melakukan langkah pertama untuk membuat langkah awal pembuatan silabus dan tadi malam komunikasi dengan selalu membawa kiranya dia kami dijalankan sebagai pemerintah kami bisa rampungkan silabus sampai dengan agar supaya kami agar berikutnya kami sudah silakan juga menyesuaikan seutuhnya muatan lokal dengan hasil karya kita bukan lagi dan mulai. Ya, sekian, mohon maaf kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi beri terus kepada empat materi. Kenapa tiba-tiba? Ya, baik. Terima kasih. Untuk saat ini kita memiliki waktu sekitar 10 menit lagi. Kita sampai jam 2 ya. Jam 2. Nanti akan ada lagi pembahasan. Kepada Pak Hadi, tadi ada sedikit tambahan dari mungkin tanggapan sedikit dulu dari Prof. Hayati dari itu kontroversi untuk transport ada yang menggunakan ada yang itu sebelum tidak belum lain ada yang menggunakannya dan ada yang menggunakan yang kuno sudah dibahas dari apostol itu makanya Jepang yang diciptakan sama superior dan bahwa terus bentuknya ini dan saya harap dengan dari ini benar-benar kalau misalnya Tuhan membaca yang pertama yang agak memaksa dan belum terpaksa jangan kita dulu untuk apa karena kita lihat pendidikan itu bergerak terus kan seperti itu ada yang mungkin ada yang ya, jadi yang mau menggunakan mereka itu mengikuti ajaran yang disempurnakan. Ajaran yang disempurnakan kan kita kalau tidak, kan itu tidak. Maka jangan itu tidak. Memang kalau lambangnya adalah transport itu apostol, jadi jangan dulu. Maka tidak ada kalau punya apostol itu di zaman Belanda bisa. Jadi kalau ini ada jangan pakai apostol, tapi para ahli bahasa dunia berkesimpulan bahwa apostol ini tanda kata untuk kehidupan. Tidak ada menjalankan disebutkan itu tahun 1970 yang modern yang sekarang bahasa Indonesia. Tapi itu bahasa Indonesia harus profesor asal profesor profesor para ahli belajar
menjadi kuat bukti. Kalau orang yang lebih buktinya, kalau orang itu waktunya, mungkin juga punya waktu minimal, sehingga ini yang paling cepat untuk merepresentasikan melakukan stok oleh para pengusaha pada wisata tentu disepakati pakai ini khususnya untuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia karena tentu ini yang menurut kan itu satu yang betul ya ini secara orang di Sumatera Selatan pasti dia akan lebih kuat. Nah, saya itu tidak yakin apalagi saya itu kalau kita ini sebelum orang tidak akan melewati itu. Kalau di satu-satunya cara kita tulis pasti merupakan formnya kalau kita dalam harus pasti dalam kalau kesalahan yang hampir kita seperti kejadian tadi apakah kalau kita kalau kita baru semua mata saya tidak tahu Australia karena sekarang itu bisa pasti dia bakal mungkin kalau sudah ada dan mama sekarang yang jadi ya tapi dapat ini namanya yang bersifat sila bersifat dari kosong semua kita tapi yang dalam satu dua kali dua huruf nama pilih A dan K itu namanya huruf silabus sedangkan kami bahasa kita menjadi silabus harus aku berani semua berapa jadi memang kita menentukan sesuatu dari berapa dari nah kalau kita pakai bahasa Inggris dari bahasa Inggris harus kita bahasa dan ini satu kata itu menolak dari apa itu kami baru kedua dengan kondisi kita yang menjadi kalau lalu bisa kita politis berharap dan kita politis sama orang jadi kalau ada yang
Tapi kalau misalnya kecuali kalau dia berdiri sendiri sedang menjadi kalau bisa nah ini karena mau dari Ya baik, saya beri penjelasan dari Prof. Hayati. Jadi sekali-kali kita ulang ya bahwa yang saya tulis di video ketika itu adalah lapinisasi bahasa daerah. Jadi itu dimulai sebelum penyambaran program 1 dan dari Foundation dia yang membuat yang awal dari aksara kita yang pakai OEOE dan persidi. Kemudian diganti oleh ini. Nah, baik, terkait dengan ini, tadi saya sempat ditanya sama Pak Hadi dan beliau dari beberapa perizinan, saya bermain bahwa bisa saja ini misalnya perizinan itu, misalnya di Maros, semua UMKM yang mengeluarkan produknya atau apa namanya itu menggunakan aksara lontara. Itu menarik. Iya, saya langsung saja kepada Pak Hadi untuk berikan sedikit perspektif dari segi perizinan. Nanti aku mati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama-tama, yang ingin saya sampaikan, sejak awal dibuatnya PPDB oleh Nawawi, sejak terakhir di Dinas Pertanian Persipan, yang terakhir sempat saya ikut mendampingi DPR ke Yogyakarta dan bertemu dengan DPR. Apa yang saya sampaikan di situ bahwa itu dihadirkan satu kerja literasi aksara yang dia sampaikan bahwa anak milenial yang ada di sana itu ya mudah-mudahan kita bisa terapkan di sini bahwa mereka selalu menggunakan bahasa daerahnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam mereka menggunakan contoh sebagai bahasa sehari-hari, itu ada juga dalam literasi digitalnya. Jadi mereka itu menggunakan WA antara satu orang yang lain itu sama dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang digunakan. Ya, jadi sudah ada di WA mereka. Itu yang selalu disampaikan. Dan apa yang ingin saya sampaikan juga bahwa kita bersyukur sekali dengan adanya kesempatan ini dan di tempat saya lihat ini menggandeng dengan UMKM. Ya, karena UMKM ini sangat menjadi concern dari Pak Jokowi bahwa dia berharap UMKM itu diharapkan untuk naik kelas. Nah, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak itu bahwa mungkin boleh jadi itu ada sebuah aturan yang ditetapkan bahwa di UMKM itu pada satu nanti
itu menjadi satu mungkin produk mereka itu harus menggunakan yang namanya yang dituliskan di situ adalah aksara lokal. Dan itu bisa nanti diusulkan pada saat untuk memperoleh ITB atau mau itu perusahaan itu bisa kita sampaikan bahwa UMKM itu harus peduli juga dengan lontaran karena banyak kuliner-kuliner kita yang terkenal itu misalnya mereka itu menggunakan aksara lontaran. Nah, dengan adanya festival makanan lontaran ini kita berharap bisa membangkitkan kuliner yang ada di Kota Maros misalnya. Dan banyak saya lihat, saya tadi berkunjung ke belakang, ternyata masih banyak yang belum tahu bahwa ada pembuatan kemasan yang ada di provinsi di Indonesia itu ada di Tanah Salama. Saya sampaikan bahwa kalau kita mau pesan kemasan, tidak mesti harus ke Jawa. Solusinya juga itu ada. Solusinya ada dan biayanya sangat murah. Dan apabila kita sudah terdaftar menjadi anggota di situ, itu sangat murah sekali. Dan mereka itu rata-rata mengusahakan itu yang beridentity tadi, membangun perusahaannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengapresiasi sekali festival Akbar Nasional ini. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita kembangkan lagi dan produk-produk yang dihasilkan dari UMKM itu kami bisa bersinergi dengan pada saat membuat izin-izin ya itu bisa kita menyampaikan apakah itu melalui DPRTSP Kabupaten Maros dan ketika kami juga masuk di dalamnya jadi pasti akan kita sampaikan ketika ada yang berkunjung misalnya masuk di situ. Itu saja yang untuk sementara. Jadi dari kebanyakan mendengarkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di Internasional. Teman-teman seni di Maros, memanggil saya dari baru-baru saya untuk berada di dinas provinsi ikut bersama dua orang teman di penyusunan kurikulum muatan lokal di Hotel Pralampa Jakarta. Dan saya kembali dipanggil kedua kalinya oleh Pak Usman baca puisi di kelompok Bapak menjaga Bupati di situ saya sampaikan bahwa kegundahan kami selama ini selama butuh bahasa daerah oleh panitia di atas kami dijalani kendaraan sampai kami 500 tahun tersebut lebih kuotanya nanti Sulawesi Selatan untuk bahasa daerah. Ternyata setelah tidak pengajaran tidak masuk keluar sekarang diperoleh dari masyarakat yang tidak aman. Kecewa. Saya diganti di dalam itu. Tidak ada seorang yang melihat proses ini, Pak. Melihat itu. Jadi, silat poin kan. 500 lebih dengan pokoknya nanti bahasa daerah untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ternyata baru-baru ini informasi dan cari-cari tidak ada informasi itu yang pertama. Yang kedua, saya banyak alumni yang bahasa daerah banyak. Siswa saya saja, saya mengajak di sini kultur. Itu ada beberapa orang yang tapi mereka sudah selesai di ULM dan jelas total saya baru-baru di ULM bahasa daerah di Unhas saya kita banyak juga. Jadi saya kita begini alumni pertama ULM tapi
90 itu ada berapa bulan? Mulai dari Sulawesi Selatan, tetapi sampai sekarang yang saya sampaikan habis ini gara-gara sertifikasi. Jadi nanti juga sertifikasi sebenarnya. Sekarang kenapa maka bahasa Indonesia itu satu, hilanglah bahasa daerah teman-teman alumni 90 khusus untuk ini. Kemudian 91 angkatan saya, Bapak Ibu, tidak harus keberatan Makassar. Kami di Maros alumni bahasa daerah Makassar dan Bugis untuk Makassar. Kami tinggal 2 orang bersama. Bugis, alhamdulillah masih ada yang Bugis begini. Setelah saya teman di Makassar, teman di Dewasa, dan yang pokok bangkai tidak dapat disertifikasi kalau tidak jadi. Kami di Maros saya laporkan bahwa pernah kami tidak dapat sertifikasi Bapak Bupati. Kami pernah tidak dapat sertifikasi. Bahkan beberapa teman mengurus sepeda kereta untuk lihat sertifikasinya. Jadi sekali lagi kami pernah tidak mendapat sertifikasi karena bertahan pada bahasa ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi alumni bahasa daerah banyak. Yang ketiga, saya laporkan juga kepada Bupati bahwa untuk lomba festival Unas Bahasa Ibu agar kita mewakili Sulawesi Barat di Jakarta. Karena 2020 di provinsi ini berprestasi yang terasa selama ada ini. Belum pernah kita baru di posisi kedua, tetapi untuk tahun ini kita sudah 2 orang sampai ke posisi juara 1. Dan salah satu antara nomina isian laku di Banting Guru. Terkait dengan aksara termasuk pelantikan lapangan pelantikan Maros, itu kami bahas kemarin di NGNP. Jadi kami juga di NGNP. Tetapi khusus untuk utara ini, saya sampaikan bahwa lontar sejenis yang ditulis itu di lapangan pelantikan pernah kami pakai, khususnya saya pribadi di SMP 2 Makassar, Tamanegara, waktu saya PPL di sana. Karena sampai di sana, guru paman saya bilang, yang begini, nah, tetapi ketika kita kembali ke kampus, ternyata disuruh kembali ke bawah. Dan kenapa katanya? Lontar itu, ini penting. Lontar itu punya filosofi. Jadi ada filosofinya. Contoh, kenapa lontar dari bawah atas ke bawah? Itu karena kenapa lo tadi coba atas? Ini perjuangan, kalau ini perjuangan, harus berjuang. Sini itu kita perjuangan. Coba, kenapa dulu? Nah, nanti akan dulu. Walaupun sudah di atas, tidak lagi butuh perjuangan yang biasa seperti ketika kita ingin mencapai kesuksesan. Ketika kamu sukses, ketika mau sukses, maka kamu harus bekerja keras. Itu harus butuh perjuangan. Tetapi ketika kamu turun, maka itu tidak perlu lagi perjuangan yang berat. Itu makna filosofinya. Bahwa kenapa makna filosofi Lontar bahwa Lontar itu tidak mengenal hidup mati. Kenapa katanya? Hidup itu selalu berbanding dengan mati. Jadi mati itu selalu sama dengan hidup. Makanya Lontar itu tidak mengenal hidup mati. Karena makanya kalau kita
Ayo materi sekarang kalau saya sebagai materi itu masih salah. Makanya Luther melambangkan bahwa hidup itu dan kemudian selalu sama dengan secara. Jadi Luther melambangkan kalau Luther tidak mengenal huruf mati. Maka ketika dia huruf mati seperti misalnya maka itu kita sudah merubah filosofinya lalu atau tidak kita sudah mulai masuk dari lain. Saya kira sementara ya sampai ada kebaikan mungkin masih ada. Jadi saya coba MBM-nya buat materi itu. Assalamualaikum teman-teman. Aku harus terima kasih dulu. Ya, masih ada satu lagi. Ya, silakan masuk. Oke. Terima kasih. Saya hormati Bapak Bupati Maros, Ibu Pro, pengacara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rena. Saya mengajar SMP Negeri Dua Maros. Saya adalah sekretaris dari ketua yang bicara tadi, Pak Bu. Saya juga ketua perkumpulan Persatuan Pendiri Bahasa dan Indonesia Kabupaten Maros. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih kepada dinas yang melaksanakan kegiatan ini. Kami dari seluruh daerah karena dilampir dan itu tidak PBB bahasa daerah. Ada juga guru SD bahasa daerah. Jadi luar biasa sekali. Jadi ini sebagai salah satu komunitas sebagai guru bahasa daerah itu sudah dibentukkan. Ya, salah satu sudah 3 tahun ini dalam sekali pemerintahan Kemendikbud pengertian terhadap bahasa daerah, di mana sudah diketahui tahun ketiga bahwa dilaksanakan oleh Pak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak seperti itu kelihatan dari betul-betul mendapat juara. Ini ada 2 SMP dan SD dari sekolah tinggi dalam pendidikan pendidikan alhamdulillah. Jadi salah satu motivasi bagi siswa sama daerah, sama semua terguncang. Lalu ini cara akan panggil cari jangan cari kunci bahkan kan jadi saya pun sadar kalau ini kalau siswa dan siswa dalam festival pemasaran itu di kota Jakarta dan untuk mendapatkan satu mengambil dongeng legenda Bisyala siswa SMP Negeri 2 Maros. Ya, jadi terima kasih banyak. Itu bahkan mohon maaf atas segala
saya pertama pertanyaan yang saya dapat ini laporan yang dibantai. Saya dari saya sini mencatat, bukan mencatat pertanyaan, mencatat laporan. Ya baik, masih ada satu lagi yang sudah kita nanti akhiri dengan closing statement dari materi. Oke, satu lagi ya. Ini laporan ini tahu. Iya, mohon Ini data yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami semuanya. Alhamdulillah saya mewakili dari SD, selaku guru SD, dan alhamdulillah selaku ketua KKG Muara Pelajaran Bahasa Daerah Kabupaten Maros. Ya, alhamdulillah baru-baru ini juga kami dan saya dipercayakan sebagai pendamping untuk mengikuti lomba di FPDI yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang alhamdulillah membawa pulang 3 piala untuk Kabupaten Maros. Juara 1 lomba pidato bahasa Makassar, kemudian juara 2 lomba komedi tunggal putri, dan juara 3 serta cerpen dalam versi bahasa Makassar. Beri aplaus untuk anak-anak kita. Walaupun mereka tidak ada di sini, alhamdulillah mereka telah membawakan kata dari Kabupaten Maros dan provinsi yang insya Allah berdoa bersama dengan satu perwakilan dari SMP tadi akan mewakili tingkat nasional. Dan alhamdulillah pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait bahasa daerah di sekolah dasar. Untuk sekolah dasar, seperti yang kita ketahui, guru muatan tetap itu tidak ada. Yang ada adalah guru kelas. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini mohon Bapak dan Ibu, Prof dan Ibu semua, mungkin kalau bisa menjadi titik perhatian untuk di sekolah dasar, bagaimana untuk yang mengajar khusus muatan pelajaran bahasa daerah mungkin bisa diberikan tadi sesuai dengan jurusannya, karena seperti yang kita ketahui sekarang ini sudah banyak alumni dari jurusan bahasa daerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan selaku perwakilan dari sekolah dasar agar muatan pelajaran bahasa daerah ini bisa tepat dengan baik, khususnya pada peserta di sekolah dasar. Itu masukan dan informasi yang harus saya sampaikan, dan mudah-mudahan ada tindak lanjut dari yang ada di lapangan. Terima kasih guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, karena waktu ini kita sudah lewat dari jam 2. Baik, saya berikan kesempatan kepada semua pemateri langsung sekaligus menjadi closing statementnya untuk Pak Bupati. Khususnya untuk Bupati, karena kami saya laporan saya masuk, ya harus diantisipasi. Barangkali saya mulai dari tempat saya kurang berat tugas Bupati dari di luar. Saya serahkan ke Pak Bupati sebelum. Saya hanya bilang, kopi, ada kopi. Nah, tidak salah dipilih Maros, tidak kopi kita. Nanti ini juara-juara itu. Jadi terus terang ini festival ini saya sampaikan kepada untuk semuanya. Ini kedekatan dan keberanian Kopi ini dengan adanya. Jadi ini saya sama Kopi ini. Ini sebenarnya saya sudah sebagai kader,
maupun Rayani sebagai tujuan saya. Alhamdulillah ya jadi ada lokasi yang baru yang dari Temanggung dan menjadi tempat pendidikan yang sudah di Kabupaten Maluku. Jadi juga jadi mereka sendiri mereka akan saya jadi kalau dia akan sama dia saya juga konsentrasi dan ya ternyata teman-teman membantu pada jadi ini kedekatan kita dengan program kita lakukan festival baru. Ini kita ini harus kembali dengan itu. Jadi kalau yang itu yang kemudian kita terlibat saja. Yang itu kalau saya adalah supaya yang saya sudah katakan bahwa saat ini kita syukuri dianggap sebagai kawasan pariwisata dunia global. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa pengembangan wisata itu tidak bisa dilepas dari dunia ini. Kapan berdiri sendiri, maka tempat wisata itu akan maju. Misalnya, Geopark Toba dan Rosella itu tempat hampir maju ketika dia tidak menjadi pusat pengembangan pariwisata nasional. Kenapa? Karena ini menandakan ekonomi. Orang ke sana sudah melihat ini alam menjadi foto-foto, maka dia tidak akan kembali lagi. Tetapi memang ada cerita di dalamnya, ada aksi di dalamnya, ada kegiatan di dalamnya. Misalnya ketika dia berkunjung ke tempat misalnya Bapak Guru, ini dikenal saya. Impian kami, saya dan kawan-kawan, impian saya ketika orang datang ke dalam itu akan hadir di situ hal-hal yang lokal orang menari, orang masyarakat yang di situ pakai pakaian adat apa semua, tidak bukan penampilan yang hanya saja tiba-tiba orang dengan negawan memberikan bapak budi atau apa. Ya itu yang tidak berapa. Kenapa tadi ini baru? Ya kenapa kita tutup baru? Wisata dunia. Karena yang yang budaya itu harusnya dia ini semua dan saya alhamdulillah kesampaikan di grup ya saya sengaja sampaikan kepada kepala pendidikan, kepala bidang dan seluruh guru-guru bahkan yang wajib hadir di sekolah ini. Kenapa? Saya berharap kita semua bisa mendukung impian yang kita berikan pendidikan kawasan ini. Yang kedua, tadi disampaikan kepada kita semua yang ini dari Jaret, ya kalau di Jaret seperti ya namanya pabrik. Sebenarnya saya itu di pabrik juga. SD di pabrik, karena saya lahir di Jalan Sapa. Di nomor kampung bukan di Sapa juga saya. Tapi memang saya gitu. Ini hari dokter yang melahirkan saya, dan itu saya. Recording stopped.
Bahwa karena buku-buku lokal bisa dibeli oleh dana-dana dari dua kabupaten. Jadi nanti kita akan menunjukkan dan nanti kita kita akan terapkan untuk buku-buku modal-modal lokal itu. Nah ini harapan kita yang semuanya. Jadi tadi Kelurahan Hati Bubur Padi di Maros ini selain kelurahannya itu Pak Bupati, kelurahannya juga kita semua mungkin mengingatkan secara level nasional hal-hal tersebut, dan saya yakin dengan ya Pak Upi, saya juga bisa mengingatkan berita dan mengingatkan kerja seperti kita. Ini harapan kita di 2020. Terima kasih, dan untuk closing statement-nya sekali lagi saya akan sampaikan satu. Berpikir tiba-tiba mobil terbantu. Panitia bekerja dengan hati dan ini. Dengan psikologi ini. Versi Palotar pendidikan kita yang tinggi. Peserta berkreasi tuliskan kita luhur. Budaya dan aksara jadi sumber kemenangan yang menyenangkan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mengenai bantuan. Sebenarnya di masa lalu kita kan banyak seperti itu, ada di sini, ada di Sulawesi Selatan. Cuma persoalannya media yang membuat menjadi kata-kata itu muncul karena media itu tidak ada dalam titik, tidak ada. Kalau dipakai bahasa kita itu kayak cakap itu kan betawi. Cuma karena televisi ini memberontak terus itu, sehingga kan kita belum di sini bicara. Dan saya tidak pernah ucapkan kata itu. Itu tidak ada orang bilang saya. Tapi palsunya ada. Bahkan orang itu kalau mau tahu sama ayah kan, kita kan saling berbalas. Kalau sama ayah, dia puji ayahnya, misalnya bukti bahwa apa semua. Jadi ayah yang berusaha, kalau saya bukti kan, tetapi tidak ada kata itu. Nah, itu kan perkembangan dan itu mempengaruhi nasihat juga. Itu kan bisa mempengaruhi juga itu secara tidak sadar meskipun tidak mengenai media. Jadi ada yang lain. Ini baru budaya kita semua sebenarnya. Cuma kan televisi membawa untuk tahu ini sehingga mungkin akan tertangkap semua tadi. Bukan saya katakan tahun 96 saya bikin tulisan di pajak itu di dunia bahasa Jakarta Jakarta logat Jakarta mempengaruhi seluruh Indonesia itu. Jadi seluruh radio dulu itu seluruh radio pasti logat. Tidak ada itu dalam Jakarta. Ya, di tahun 90-an lagi itu sampai di 2020 semua. Itu buktinya bahwa itu bisa dipengaruhi dengan media. Tapi masih tidak bisa dipengaruhi dua. Saya langsung saja kepada Prof. Hayati sekaligus juga untuk sebenarnya. Ya. Data melakukan perpanjangan vaksin itu yang hidupnya tapi bisa menjadi lihat dari seluruh masyarakat ini makan bahasa Jawa. Ya jadi ya saya menghampiri guru-guru yang mencampurnya dengan tarik untuk tahun 2015. Memang yang tidak pernah terjadi Jawa dan Sunda. Tidak juga dia. Jadi hanya pakai jangan seperti yang dibicarakan oleh Pak Profesor itu berapa menjadi jalan sangat militan. Maka kalau makanan yang di sini misalnya kita menggunakan bahasa Jawa sopan. Saya harus menggunakan bahasa Jawa sebutkan bekas ini saya menurut seperti yang kita tidak makanya saya akan berpelajaran untuk panas sampai di sini semuanya yang harus kebanggaan menjadi yang Indonesia kebanggaan menjadi yang tangga dalam bisa maka itu apa
Jadi kalau itu tidak dibakar, saya akan mengatakan ini strategi penggunaan menggunakan strategi untuk mempelajari perempuan. Bayangkan di KHP dan ketawa di Indonesia itu bisa. Kenapa? Karena di KHP itu sudah ada sistem yang tersambung ke dalam perempuan. Jadi kita menggunakan kita harus berpikir. Strategi penggunaan strategi dan kuncinya menciptakan orang sendiri. Tidak ada kita di sini pada orang lain selain dengan sampai sudah seperti. Jadi yang saya bilang tentang mahasiswa saya adalah bahwa ini tidak dalam kita. Kalau mau saya pasti saya tidak dari ini besar. Jadi yang hanya ada di bahasa. Jadi kalau kita melakukan kalau itu orang nafas ini sebenarnya sesuatu kalau yang seperti saya ini kalau tidak jangan harus seperti masyarakat kalau harus dalam yang tahu itu yang itu tidak cuma itu strategi pengetahuan budaya yang banyak bisa dilakukan itu dengan cara memproduksi diri ini akan support bisa berkomunikasi dengan ini ada materi kapiten yang harus materi bahasanya materi kapiten yang harus materi mengenai guru dengan lain yang membuat sebetulnya ini sampai membuat dia tidak bisa kalau dia sehingga tapi kalau itu kan dihubungkan dengan filosofi relawan asal logis itu biasa seperti kalau dalam hal ini kalau itu biasa karena ini hari kalau kamu di 9 hari itu dia hanya setengah hari ada perkembangan ada ini yang begini ada masih kalau misalnya Allah makanya itu orang belum pasal kalau mereka harus ada di itu berarti besar dia disimpulkan dengan itu jadi tapi dia mau dengan yang seperti yang tentang itu bisa dilakukan keluarga yang merekonstruksi konseptual orang sendiri itu bisa ternyata di dalam itu dan diri Pak dengan begini ada tidak begini tidak begini pola tapi kan saya tak mau karena dia memang filosofi konseptual orang sendiri kita lihat kalau ini kita membangun itu memang konsep ini memang dari orang ini secara vertikal
simbol dia, dia namanya simbol pekerja. Kalau dia berikan sampai maksud, mana kaki tinggal simbol penopang. Lalu di bawah lagi kalau dari mungkin saya itu orang ini orang itu dari ini simbol orangnya ada simbol ada tapi nama berapa sensitif mas tapi nama kami hari tapi nama itu kayak itu pak jadi waktu yang saya kita harus berada di negara tidak seperti itu penciptaan kelompok karena kelompok seperti yang disampaikan oleh Pak Jadi Poso, Jadi Poso dari Jerman itu termasuk dari Sumatera, India. Apa artinya? Kalau ada itu yang terciptakan di Sumatera begitu, itu memang berkelanjutan. Lalu kemudian bukti yang kedua yang selalu mencepati oleh bisa berapa bahwa kalau meskipun dengan orang yang berbeda, jadi bukan dari beberapa awal kita orang tapi itu seperti yang ditulis oleh teman-teman ya kalau itu demo lalu kemudian sekarang. Nah, sebenarnya kalau kita misalnya memanfaatkan modelnya begini bisa, apa juga begini kayak jen. Yang ada yang mungkin bisa, tidak sejauh seperti yang menunjukkan kelas. Dan itu dianggap sebagai sebuah istimewa. Nah, itu tapi menghubungkan dengan filosofi sangat cerdas, ya, sebuah tindakan yang untuk salah satu bentuk pematangan dan budaya. Lalu kemudian bahwa saya karena sedikit tentang bagaimana budaya dan pengetahuan setempat. Bahkan di beberapa maju seperti Amerika, bagaimana budaya dan di Paris ada seperti memang mungkin desa bisa untuk menghidupkan budayanya dan peninggalan budayanya dan seluruh peninggalan dan mulai masuk di detail kan nggak boleh masuk hadir, nggak boleh masuk hanya orang yang boleh di kita
Kalau sudah dapat Ya, baik. Jadi memang dari budaya sedikit juga mengenai filosofi tadi ya, Pak. Kalau apa namanya aksaranya kita melihat misalnya cara penulisan, kalau orang nanti berpikir filosofi itu jangan sampai bingung filosofi itu adalah benar orang pelajari sejarah itu. Misalnya orang ikan dulu ditulis di kota, saya akan kepala di seluruh pasti kota. Tetapi upaya untuk membangun filosofi dan sesuatu ini sangat menarik. Cuma jangan sampai dihubungkan dengan sejarah. Jadi sebagai saya guru atau dosen bahasa di beberapa segala itu filosofi itu disebut. Jadi saya bilang akan gugur kalau orang sejarah dapat sejarah di tahun filsafat ada itu kan akan baru muncul dan itu juga dipengaruhi dengan pulpen. Ada pulpen yang orang tua pakai selalu minta itu sederhana. Ya langsung saja mungkin supaya kita nanti untuk guru-guru tadi saya di sini saya bawa batu mungkin nanti ada tambahan 30 bahasa Dayak ya. Saya menghayal bahwa upaya di sini kan nanti ada tambahan. Saya hayalkan tadi benar betul hayalan. Ya langsung ke ibu dari dinas pendidikan. Terima kasih. Saya
Ingat, PDR waktu kita ketemu dengan Palembang itu bulan 2 tahun ini. Janjinya mungkin dari salah satu orang dinas, bahwa guru bantu daerah kamu di depan. Karena yang terlalu sering ini kan sudah. Jadi kami menceritakan tentang ini depan, gitu. Sebenarnya masing-masing pemerintah dan memutuskan bahwa kami tidak mendukung dengan kalian dan kami mengikuti provinsi. Kami sudah mengusulkan ke pusat, tapi sudah terjawab lagi bupati bahwa setelah kedatangan kami di provinsi kabupaten dan kota yang menentukan itu di pusat. Nah, tapi kami tidak berarti tetap mengusulkan dari kami tahun berdoa semoga tahun 2024 usulan kami ini sudah berbahasa daerah saya mungkin dari emas karena kami memang dari sebagai kedua perguruan tinggi. Nah, semoga lanjutnya kerja ini makin diperluas lagi bahwa muatan itu sudah menjadi mata pelajaran. Kalau sudah menjadi mata pelajaran, wajib diajarkan kembali sebenarnya sampai dengan pada pelajaran. Nah, kalau itu sudah, maka nanti usulan kami harus diterima besok bahwa jangan membuka yang mengajar bahasa daerah tidak relevansi dari kasihnya harus relevansi karena ini kan sudah berbuka yang sudah dengan keinginan tidak bisa naik. Nah, tadi juga ada yang menarik bahwa teman yang mengajar di SD kan guru kelas. Biasanya kalau di SD itu semua mata pelajaran mengajarkan. Tapi ada mata pelajaran itu jadi mata pelajaran dari misalnya bahasa Inggris, olahraga, bagaimana. Jadi semua bahasa itu khusus. Bukan ya, kelas karena ini spesifik ya, mata pelajaran spesifik jadi harus diselaraskan dengan pemahaman bahasa Inggris, olahraga, bahasa daerah, spesial kalau bahasa daerah. Ya, itu yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman selaku dari dinas pendidikan provinsi. Sekali lagi namun dengan bagaimana kita karena memberikan daerah lain berkuasa lebih mengusulkan jumlah kuota guru yang dibutuhkan di daerah yang bermanfaat provinsi akan mengatur dari setiap daerah menjadi satu usulan kebaikan. Semoga kami mendapat ada perubahan yang bapak dan melalui kesempatan ini kalau saya tahu di semua masyarakat terutama yang tengah antara perubahan pada kami tentang yang utama adalah tujuan tadi bagaimana sama memperkuat usulan ini pemerintah provinsi supaya kemudian ada saya dengan para pemerintah dengan saya kata di daerah mana kami kabupaten kasihan kalau kita tidak diangkat. Saya kira demikian dan ada teman ini bapak guru ada saya yakin level jangan dia masih kita mampu sebelumnya tapi karena tertidur dia mampu tertidur. Jadi semoga daerah semoga dengan adanya pembelajaran bahasa daerah ini maka anak kita yang sekarang sama kita bahasa daerah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya terakhir sudah acara kita hari ini 2 jam pas ya, tadi kita mulai jam 1 sekarang sudah jam 3 dan semoga saja saya sebenarnya menekankan pada Bupati karena ini kan karena Bupati kita hanya mengumpulkan saja memompai ya kalau mau bahasa gede dari Bupati itu bukan gede kalau Bupati tidak mau gede itu mau diapa
Tapi kan akhirnya kan begitu ya. Ya terima kasih kepada Bupati yang saya hormati, Pak Heri Islam yang sangat menjadi inspirasi bagi kita semua, kemudian Bupati ke depan, kemudian Ibu Mas Hadi dari Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, utamanya dalam kelangsungan hidup nanti dalam budaya kita. Ada satu pesan menurut saya dan saya selalu sebutkan kepada itu Pak Paulin, Probulin, terima kasih di monitor ya. Ada satu yang selalu mengganggu saya yaitu hutang kekayaan. Selalu kita tidak merasa memiliki hutang budaya karena kita hidup di tempat yang luar biasa, kemudian minum di tempat yang luar biasa, tapi kita melupakan apa yang kita tempat, apa yang kita minum. Itu menurut saya hutang kultural yang harus kita jawab dan harus kita bayar apapun posisi kita, mulai dari bupati sampai rakyat biasa atau apapun namanya. Baik, berakhir sudah acara hari ini. Terima kasih kepada semua pemateri, kepada peserta. Semoga hari ini kita tetap berbahagia. Wow. Oh iya, Prof. Uli, Mas. Prof. Uli silakan, mungkin ada closing statement-nya, Prof. Uli, sebelum kita akhir ini. Maaf, tapi suara itu sangat kecil sekali, jadi hampir tidak terdengar. Closing statement, Prof. Ya, Halo, ya. suaranya nggak kedengaran, Prof. Suara saya tidak kedengaran. Tunggu sebentar ya, akan connect yang dulu. Suaranya belum kedengaran, Prof. Tidak Prof. tahu. Uli, suaranya sudah kedengaran. Ya, saya bisa dengar, tetapi rupanya Mungkin belum kedengaran, Prof. Uli. Bisa di saya bisa dengar sedikit-sedikit. Kalau suara saya sampai di sana enggak? Mohon maaf, Prof, belum kedengeran suaranya. Nggak kedengeran. Ada di suaranya di sini, Kak, tapi kenapa nggak tersambung? Oh, pantas. Halo, Prof. Uli, Ya, suara saya kedengeran? suara kedengaran, ya. halo, Prof. Uli sudah kedengaran ya? Saya bisa dengar sekarang ya, tapi rupanya suara saya. Dengar. Oke. Oh, sudah. Closing statement-nya sudah kedengaran. Silakan langsung. Maaf, tapi suaranya itu sangat kecil. Kalau bisa ditulis, saya bisa menjawab. Closing statement. Closing statement-nya, Prof. Bagaimana? Closing statement. Ya. Mengenai apa? Kan acara seminarnya ini sudah berada di akhir. Pemateri semua sudah menyampaikan materinya dan masing-masing pemateri menyampaikan statement materinya, closing statement dari materinya. Oh, begitu. Oke, baiklah. Jadi apa? Jadi yang saya lihat selama ini itu seperti banyak orang yang tertarik dengan aksara Lontarak, banyak orang yang tertarik dengan aksara Filipina, dengan aksara Sumatera, aksara Batak, aksara Kerinci, tetapi jarang sekali ada hubungan antara kita. Jadi itu yang perlu dibina menurut saya di masa yang akan datang, karena kita hanya bisa memajukan pengetahuan kalau kita saling bertukar pengalaman dan pengetahuan kita. Jadi oleh sebab itu
saya kira bahwa ini merupakan langkah yang sangat penting yang diambil hari ini. Karena saya sebagai orang luar, sebagai orang yang terutama meneliti aksara Sumatera, bahwa saya diundang. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan mudah-mudahan kerjasama yang sudah dibina dapat diteruskan di kemudian hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mudah-mudahan Prof bisa tetap sehat dan bisa tetap melanjutkan, bisa datang ke Indonesia, bisa datang ke Makassar. Ya, Prof, sehat. kebetulan 2 minggu lagi saya berangkat ke Indonesia. Ya, di sini kan ada host, masih ada host. Mm-mm. Ya, baik, terima kasih Prof. Akhirnya kita sudahi acara ini, tapi sebelum kita berakhir ini akan ada penandatanganan MOU antara Yayasan Lontara, Aksara Lontara dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, mungkin Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tepuk tangan untuk para pemateri. Kita mengganggu bahagia tempat hari ini. Perhatikan saya dengan Bapak, sama-sama Bapak lagi kan. Terima kasih Prof. Ibu, silakan mungkin Ibu menandatangan mungkin. Terima kasih. Kepada Bapak Makassar disaksikan oleh Bapak Bupati untuk media